Jadi kejadian itu gue baru berangkat dari rumah, diem tapi dia nggak ada yang berkutik, maksudnya nggak ada yang mau keluar buka pintu. Gue cek terus gue tanya, kenapa nabrak? Jaglukan itu. Turun ya udah, bantu naik motornya, kayak gitu. Mbak ngapain nyelonong? Kedengar pokoknya, nah langsung bikin suratnya, pecahan terus habis itu langsung cek ke TKP. Pokoknya intinya pas lagi di Polres, si suami ngaku juga kalau halo guys, balik lagi sama gue Meto dari Omong Racing. Nah hari ini gue kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu ladies biker Fitri Tania. Nah dia langsung mau klarifikasi karena habis crash ya. Iya. Berat banget nih pokoknya crash ya. ya gitu. Sempat viral tuh. Oh sempat viral ya? Apa Gojek 20. Oh iya, saya ada gue. Iya gitu, soalnya dia moderator biar gak ngegas banget gitu ya. Gas. Tapi sebenarnya dia nih abis crash, ya Gus, lucu tapi senyum-senyum gitu ya. Bahagia. Oh, cair. Wah, udah damai. Jadinya ceria. Nah, jadi lu penasaran nggak denger ceritanya pasti? Gue udah diceritain sih. Kan soalnya lu juga. Jadi buat apa nih kita bahas? Soalnya Gus Ali juga pelopor crash. Anjir. Nah, dia pernah masukin video crash juga kan? Pernah. Waktu itu on cam. Hobi. Hobi. Emang sengaja cari crash nih, cari sengajaan nih. Saya stuntman ya. Oh, stuntman. Men. Jadi Fitri, gimana kejadiannya? Kalau boleh tahu. Jadi kejadian itu gue baru berangkat dari rumah. Itu tuh dekat dari rumah ya, depan Golf Hills itu yang di setelah Taman Budaya Sentul. Jadi rumah deket Taman Golf. dekat dari situ, gue keluar dari Babakan Madang, bukan di golf ya, bukan di golf, bukan di rumputnya persis ya Pak. Jadi malam itu gue berangkat dari rumah, gue mau berangkat ke puncak, jadi pembicara anak kampus mahasiswa baru gitulah, kayak malam keakraban mereka di puncak. Nah ketika gue mau berangkat, bokap gue pulang mobil kan, bokap gue ngeliat gue berangkat, bilang, Fitri hujan nih, diantar aja pakai mobil. Nah di situ gue udah firasat pertama yang belum gue ngeh banget. Ketika habis itu gue jawab, enggak Pak, dia udah gear up banget, udah pakai jas hujan, udah semuanya, udah helm, nanggung lah gitu. Akhirnya yaudah apa biarin, gue jalan tuh pelan karena kan hujan ya. Gue tahu kalau hujan tuh cepet kepleset lah gitu, gue bisa kayak gitu kan, pakai ban off-road waktu itu gue. Jadi kalau kan gitu ya, kalau di aspal ya, aspal basah gitu, off-road kan cepet licin ya. Nah ketika gue udah jalan besar lewatin Taman Budaya, habis itu setelahnya golf. Nah Taman Budaya itu kan ada lagi belokan gang kecil itu dari golf, dari arah Golf Hills. Nah itu gue di jalan besar itu ngelihat dia emang udah mau ngambil jalan, udah mau belok. Nah ketika gue di jalan besar gue melihat dia itu mau mau nyebrang jalan gue kayak gitu. Nah tapi gue ngelihat dari jauh. Gue sebagai apa ya, gue mau sombong juga jijik sih kesannya, tapi gue sebagai peturing jauh yang udah mulai hatam lah, yang udah mulai terbiasa sama behavior orang di jalan. Gue ngelihat orang yang ngantri untuk ngelewatin jalan besar, itu kan berarti harusnya mereka memprioritaskan gue sebagai pengguna jalan besar. Akhirnya gue melihat, oh dia pertama lagi lewat jeblukan, dia pasti bakal nahan ngerem. Jadi gue yang emang udah ngegas, gue gak ngebut banget karena itu jalan licin. Tapi gue ngeliat dia berhenti, akhirnya gue terus nggak ngerem. Nah ketika terus pelan, gue jalan gini, ternyata dia terus maju nih. Nah, nggak tahu, dia sih mengaku jalan hujan gelap ketika di Polres ya. Di Polres dia klarifikasi, dia merasa emang gelap. Ya, ketika gue udah merasa udah di depan dia, gue ngeliat kok dia nggak ngerem kelihatan nih. Tapi gue bener-bener fokus di gas terus. Gue kayak dapet doya, Allah Akbar, gue gitu. Tambah kecepatan karena gue merasa ini kalau gue ngerem nggak dapet, gue pasti crash. Tapi kalau gue ngegas nggak tahu ngegas yang seberapa gue bisa dapet. Akhirnya gue terus. Nah akhirnya gue merasa gue lewat nih. Ternyata apa? Boom, pantat gue bergoyang gini, juk gitu. Nah itu ternyata side bag gue yang kena belakang. Tapi ternyata posisinya begini, jadi ini motor gue udah lewat gini. Tapi ternyata gini, tapi kaki gue nggak kena, padahal tengah. Nah tapi pas gue liat mobil kejadiannya emang side bag gue ngebekas hitam-hitam di kanan mobil dia. Jadi posisinya gue udah masuk dong, kayak gitu. Nah di situ ketika gue udah jatuh, itu tuh motor gue naik ke rumput, gue kepisah udah di aspal. Gue di aspal, dia di rumput yang di naik paving block dulu gitu ya di tengah jalan.
itu kaki gue nyangkut motor. Nah jadi posisi gue di sini makanya lebam-lebam, tapi semuanya overall aman karena protektor jaketnya full, helm juga. Tapi 70% beban badan gue ada di kepala. Jadi pas jatuh tuh gue begini. Kayak berat di kepala. Jadi sengklek di sini kayak gini, plak. Nah itu wah itu kayak nggak tuh kayak kita musik kayak di film-film. Yeah. Kalau abis ledakan bom, Call of Duty, iya kan? kayak gitu jadi tuli dulu gitu. flashback. Lalu harus oh iya. nge-prone dulu buat nambah nyawa. Ya gitu. Nah, abis itu gue sebenarnya pengen banget ya, pertama sebagai cewek gue pengen banget yang namanya jatuh tuh ditolongin, terus kayak di apa namanya, nangis dulu, dikasih digituin, gitu dimanja-manja nggak sih gitu. Tapi abis itu kenyataannya gue sendirian pertama, kedua gue takut banget pas jatuh tuh. Aduh gue gak mau banget itu mobil kabur. Akhirnya gue sebisa mungkin gue langsung bangkit, gue langsung ngehadang mobil dia kan udah siap. Enggak, posisinya emang udah diem, tapi dia nggak ada yang berkutik, maksudnya nggak ada yang mau keluar buka pintu. Itu maksudnya gue udah ngerasa, kok ini orang nggak ada mau bantu motor gue jatuh sama gue. Terus gue gue bener-bener sadar diri kalau gue tuh pengen banget baik-baik sama mereka berdua. Itu kan pertama kelihatan suami istri. Akhirnya gue menghadang mobil dia, terus gue tanya, kan gue buka masker langsung kan. Biar nunjukin kalau gue cewek loh, ayo kasihanin gue loh gitu. Terus habis itu gue buka masker biar tahu kalau gue sebenarnya cewek, ayo kita ngomongin baik-baik loh kayak gitu maksudnya. Gue cewek terus gue tanya, kenapa nabrak? Gue baik-baik semua, gue berharap supaya mereka juga baik balik gitu. Ternyata pas mereka mukanya udah sama-sama melotot, suami istri melotot. Terus habis itu kayak mereka kayak nggak terima, kayak ini salah lo kayak gitu. Terus habis itu ini kan jalur cepet ya, jaglukan itu. Turun ya udah, bantu naik motornya kayak gitu, bantu angkatin motor kayak gitu. Terus habis itu mereka awalnya nggak mau tuh lama, kayak mbak ngapain nyelonong, kedengan pokoknya nggak kedengan suara tapi mulutnya udah kelang. Gitu kayak gitu kan, nyelonong gitu kan. Ngadu ngomong kayak gitu. Habis itu turun, saya kan lewat udah duluan pak. Nah itu ngadu tuh, itu sebenarnya gue saking debatnya segala macam, akhirnya suami istri itu turun dari mobil, majuin mobil sedikit ke belokan supaya nggak menghalangi jalan besar. Bisa udah debat-debat, gue merasa mereka kayak pengennya menang, pengennya nggak mau pokoknya ngebenerin versi mereka. Akhirnya yaudah gue langsung ambil kamera, langsung ambil HP gue kan lepas dari holder HP motor, habis itu gue rekam terus. Nah itu gue rekam pembicaraan supaya nantinya sekalian plat, awalnya gue rekam foto plat aja, si istrinya nggak mau kayak menghadang gitu, nggak boleh foto kayak gitu. Terus habis itu ya udah gue debat panjang lebar, akhirnya gue ditinggal. Mereka cabut? Dicabut. Untung gue udah foto. Jadi mereka, tapi lu udah dapet semua bukti kan, lu udah pegang? Udah rekam semua jelas. Sebenarnya nomor juga udah? Udah. Sih mereka mau defense-nya kayak, udah deh kita ngobrol-ngobrol, tapi lucunya kok cabut? Cabut, gue ditinggal. Gue ditinggal nggak boleh. Iya. Kabur dari kejadian tuh udah pasti di mata hukum udah. Emang di situ jalannya sepi banget sampai nggak ada orang apa kayak yang mau kepo gitu kan biasanya kan? Malam minggu itu sebenarnya rame di Taman Budaya ya, sampai offload parkir gitu ya. Zaman sekarang Taman Budaya itu rame. Nah tapi kalau untuk yang ke depan Golfnya itu udah sepi, jadi kayak orang-orang lagi udah banyak di tempat masing-masing tujuan udah nyampe. Jadi yang untuk pulang-pulang online nggak terlalu rame. Soalnya kayak masih ada orang yang lewat gitu. Iya, kayak kenapa mbak atau ini kenapa gitu kan? Udah biasa lah. Tapi gitu kan motor lu jatuh ke taman kanan. Itu ngeluarinnya gimana? Ngeluarinnya diangkat bareng-bareng sama ada satu abang-abang yang berhenti. Itu masuk ke ini kan apa? Rumput gitu ya? Iya, rumput yang di tengah ya, yang pembatas jalan dua arah jalan. Ada fotonya. Jadi waktu ada 2 motor atau 3 motor berhenti kayak kepo gitu ya, ada kecelakaan gitu. Aku langsung tanya, abang saksi bukan? Nggak ada yang bilang dia saksi. Akhirnya, tapi mereka ada yang nolongin, terus habis itu dia kan memperhatikan semua penjelasan si mobil ya. Tapi ujung-ujungnya dia ngebela aja, biar rekam gue, ngebela. Ya motor lah pak, motor yang kenceng. Jadi maksudnya kayak prioritaskan motor lah pak. Jadi kayak emang motor ya orang yang di jalan aja tahu kalau prioritas jalan itu sebenarnya yang harus diutamakan. Yang gue nggak suka dari video itu bapaknya tuh bilang, udahlah emang motor tuh maunya selalu bener kan, ngomong gitu kan dia. Bener kamu. Itu dia. Dan itu gue juga, waduh sakit hati gue. Saya sebagai pengendara motor. Gue sebagai pengendara mobil motor, dulu mobilan kampus gue juga kayak tahu prioritas jalan, emang jalan kecil lu emang harus ngasih. Apalagi di Sentul itu udah mulai banyak jeplukan. Dikasih setiap yang belokan-belokan itu karena udah saking kejadiannya. Dulu temen gue yang CBR 1000 tuh
yang disentuh gitu juga. Keluar mobil tiba-tiba dari komplek, udah begini tikres lebih mana lagi. Dia mikir mungkin kan sepi, tapi harusnya kan dia kalau mau ke jalan utama harusnya nengok ya, ngerem dulu, nengok kanan ada ini enggak? Oh iya, kalau menurut gua dia tuh kayak udah merasa dikasih jalan karena di jalan kan gua jalur 2 nih, dia jalur 1 itu udah emang ada beberapa yang udah ngasih cuy, tapi gua ngelihatnya dia tuh masih abis lewat jeblukan. Makanya gua pikir kan kalau ada yang kenceng terus gua klakson. Mungkin nggak kedengeran karena malam ya hujan gitu ya, jadi kayak mereka udah nggak aware banget lah, udah nggak sadar. Ya udah begini dia nggak nyadar gitu. Tapi kan sebenarnya yang gue harapkan adalah kalau sampai posisinya begini, dia pasti bisa ngerem sedikit aja. Kasih jalan buat yang jalan utama sih, benar sih. Emang kalau lu udah di jalur utama, mau gimana pun yang keluar mau masuk ke jalur itu nggak boleh maksa. Bahkan kan kalau lu lihat video-video yang luar negeri itu, orang kalau mau keluar dari masuk pertigaan atau gimana itu nunggu sampai benar-benar sepi. Iya benar. Iya. Nah, kalau nggak sih emang nggak boleh. Iya. Tapi untungnya habis nyusul ada yang bantu. Itu motor berat loh. Iya, Gede. pokoknya intinya pas lagi di Polres, si suami ngaku juga kalau ini motor berat juga ya, saya ngangkat sendiri nggak bisa, dia ngangkat sendiri nggak bisa kan, kayak di nusuk di rumput gitu ya. Akhirnya dibantuin sama Akam sih. Terus cara sampai viral tuh gimana? Misalkan, oh lu udah gini, pakai Instagram gitu ya, pakai dia, Iya. Terus habis itu? Nah waktu itu kan gue merasa ditinggal, itulah yang gue nggak suka, dan sebenarnya kalau kerugian gue mohon maaf sedikit gitu ya angkanya, kayaknya gue masih bisa ikhlas. Tapi ini kan angkanya gede ya kerugiannya, jadi gue kayak merasa harus menegakkan kebenaran lah, intinya kayak gitu. Jadi gue mulai ngerangkum ceritanya pertama di story, terus habis itu langsung gue masukin ke post karena gue pengen ngetek akun-akun repost-reposter yang kayak Gojek 24 jam segala macam kayak gitu. Pada tahu gitu ya. Tapi ternyata tanggapannya baik, mereka pada mau repost tuh banyak. Makanya Pak Sutrinya si pelaku mobil itu mengakunya malam minggunya udah nyampe ke dia. Enggak, tapi enggak masuk gue gini. Lu kira Pak Sutri? Jadi namanya Pak sebenarnya Sutri. viral ini jadi dilakuin itu supaya juga mereka kan kabur ya? Mereka jatuhnya kabur loh, meninggalkan gue loh. Nomor ada nggak? Nomor ada. Nggak, nomor HP? Nomor enggak. Berarti ya mau nggak mau sekarang ada power of sosial media, caranya viralin sampai tuh orang ketemu. Habisnya mereka emang kabur dari tanggung jawab. Terus Pak nomor udah tahu, mungkin tuh orang ngelihat jadi dia bilang ke Polres kali, atau nggak? Apanya? Yang nabrak ini udah dapat Akhirnya lu kabar bisa nih. ketemu tuh orangnya Itu gimana? kan jam 6:30 kejadian. Nah, abis itu gue 2 jam lagi gue langsung ke Polres di Cibinong. Langsung ke tempat unit lakanya kan. Nah, langsung bikin surat laporannya kecelakaan, terus habis itu langsung cek ke TKP. Langsung cek segala macam sama polisinya, udah di situ diurus. Langsung mereka langsung proses kan, manggil ke pemilik STNK-nya, ngecek dulu kan ini asli apa pemiliknya udah pindah nama apa belum ya gitu. Tapi viralnya itu kan gue viralin ngepostnya baru minggu pagi apa siang gitu ke post. Nah dia taunya minggu malam, jadi nyebarnya udah cepet banget sampai ke teman istrinya. Semuanya tahu gitu kalau ini kayaknya lu gitu ya? Iya. Bukan gitu. Temen. Nggak mungkin. Denial. Iya. Enggak, bukan, salah lihat kan, gue udah jual mobil gue kemarin. Bukan gue. Tapi Iya. jadi emang kalau udah kabur ya mau nggak mau kan harus cara nemuinnya dari sosial media. Gue takutnya dipanggil polisi juga kan, kadang suka bisa menghindar. Kan gue nggak tahu ya itikat baiknya gimana kan, karena gue merasa ditinggal, berarti kan nggak tanggung jawab. Jadi ya udah gue harus memviralkan dulu, karena zaman sekarang kan kalau ngeviralin Cepet. cepet dapetnya gitu. Di situ jadinya udah beres. Enggak kan minggu malam itu akhirnya dia tahu. Akhirnya lu bisa ketemu tuh gimana? Akhirnya dia Senin pagi kalau nggak salah, dia udah langsung cek TKP juga. Dia mau mengklarifikasi beberapa cerita gua. Jadi namanya juga dua pihak ya, punya versi sendiri, story sendiri kayak gitu. Jadi dia mengklarifikasi balik ke polisi. Udah, jadinya dia terima panggilan. Dia ceritanya ada yang diubah, ada yang di Dia ngaku dia salah pertama. Kedua mungkin dia emang mau klarifikasi, perlu diceritain nggak sih kalau misalnya gue tuh ngegambarnya di belakang, jadi kayak ini mobil nih, motor nih, gue ceritanya ini kan arah gue jalan, gue ceritanya begini, padahal asli begini, asli kan ini motor segini ya, segini, asli begini, tapi gue ceritanya segini, karena gue ngerasa begini. Lebih parah dong. Lebih parah kejadian. Tapi kaki gue nggak ngerasa, maka gue bingung kenapa, tapi intinya begini kok, karena bekas side backnya di kanan mobil. Itu lu goyang tuh gara-gara sempet nyangkut itu? Enggak, sebenarnya mungkin
nabraknya ke setback. Setbacknya ada isi nggak? Ada. Nah, karena ada setbacknya, jadi kakinya tuh nggak kegencet. Nggak kena. Iya ya. Makanya kan setback lu copot juga kan? Iya, kayak ketarik. Pas ketabrak ini dia lewat, setbacknya copot belakang hilang. Tapi untungnya lu pakai sideback itu. Kalau misalnya lu pakai yang keras, itu nggak copot. Kalau pakai Gitu dong. Iya sih. Iya Kalau kan, pakai- sidebacknya apa sidebacknya? Memang bener safety kan? Sideback Hepco Baker. Ya setback bisa apapun kecuali jangan yang dilas di motornya. Kalau dilas di motornya dia nggak mungkin copot gitu biasanya sih. Cuman ya balik lagi kan yang penting nggak kenapa-napa kakinya. Iya. Rekor kan Kenapa? nggak Oh, di sini lebam-lebam nih betis kanan karena waktu jatuh gue kepisah sama motor, kaki gue masih nyangkut di motor. yang ditabrak kiri yang kanan yang sakit. Tapi jadi tak di kiri gue nggak ngerasa. Yang membenarkan salah. Oke. Gue merasa nggak ada hantaman kok. Gue merasa nggak ada hantaman dari mobil kaki. Jadi benar-benar pure ban. Berarti puji Tuhan lah ya. Masih nggak kenapa-napa gitu. Kecepatan lu berapa? Kecepatan sih gue lupa. Cuma sebelum jalan ke perempatan ya, di situ ada jeglokan. Which means gue nggak bakal mungkin narik banget karena hujan. Gue ngerasa 30-40. Wow. Itu cukup sakit sih. Jadi intinya udah Senin orangnya dia datang nih, udah ngaku gini-gini segala macam, terus dapat nomor Fitri. Nggak, kita nggak pernah tukeran nomor. Jijik gitu. Jadi kasar. Gitu. Kita nggak ada. Terus habis itu gimana? Follow-followan IG. Nah, polisi langsung ngabarin, Mbaknya saya dapat titik terang. Ini mereka mau menerima panggilan. Mbak kapan mau dimediasi di Polres Cibinong? Akhirnya aku minta hari Rabu siang kayak gitu. Dia juga setuju. Udah jadi Rabu kemarin ketemu. Rabu kemarin. Persis kemarin ya. Persis kemarin. Jadi udah mediasi, hasilnya gimana? Jadi hasilnya itu adalah damai dengan gua mengajukan bayaran kerugian. Apa sih bayaran kerugian asli? Total loss. Kompensasi bilangnya. Bahasa Inggrisnya compensation. Artinya kompensasi. Iya. Jadi setelah kan kompensasi nih, habis itu diganti kan pasti langsung. Ya langsung di tempat karena kalau Polisi misalkan menyaksikan. polisi menyaksikan langsung payment kan e-banking kayak gitu. Terus habis itu ya udah gue minta kompensasi 10% dari harga total kerugian kayak gitu. Ya yang penting gue ngelihat mereka benar-benar melakukan kesalahan dan juga malu pada fokus utamanya sih itu sih mereka malu banget tertekan sosmed karena di power of sosmed itu mereka mental. Pasti dibully sana sini. Dibully kan mereka ngakuin banyak kecaman masuk. Makanya menurut gue sih mungkin jangan disalahgunakan ya. Viral tuh jangan disalahgunakan. Karena takutnya jadi salah paham, bener gak sih? Ini kayak kejadian yang viral itu. Jangan mentang-mentang gitu kan. Kalau punya follower banyak terus jadinya rese. Jadi apa aja dikit-dikit diviralkan demi konten kayak gitu-gitu ya. Oh ini kan tujuan gue adalah sebagai investigasi. Sebelumnya gue nanya juga ke polisi, Pak kalau misalkan saya ngeviralin boleh nggak sih? Ini apakah kena IT kayak gitu? Kan gue nanya juga ya. Enggak kok, ini sebagai bentuk investigasi, nggak apa-apa. Habis itu juga kabur kan orangnya. Ini salah satu paling penting ya. Ini kan case close ya hitungannya ya. Case close. Penting karena jarang banget Yan kalau udah terjadi kecelakaan lalu lintas ya, terus bisa damai. Iya. Biasanya kan kabur lah. Ngamuk Sering kan lah, motor kabur gitu kan. Nabrak malah ngata-ngatain terus kabur. Ribut di jalan. Kayak terakhir yang Mr. November itu ya? Atau lu ya? Yang di Bogor? Oh gua. Lu ya? Iya. Gua banyak amat ya. Banyak amat. Gue ingetnya dia mulu berarti. Iya, gue lupa yang kejadiannya siapa. Maksudnya banyak kabur ya kan, ribut, bener. Iya. Habis itu udah jarang yang sampai case close begini. Kan itu emang efek ke orangnya kan orang lain rugi gitu loh. Nah, ngomongin rugi nih, lu motor lu apa aja nih yang rusak nih? Nah kalau misalkan mau disebutkan satu-satu nih apa secara yang paling mahalnya aja apa yang paling besarnya yang paling kelihatan? Satu tuh berapa banyak tuh? 40 barang. Nggak tahu deh. Pokoknya yang paling besar itu emang pertama itu yang paling langsung kontak langsung ke mobil ya pasti itu yang paling rusak pertama itu yang side bagnya si Hepco Baker yang samping sebelah kiri. Nah itu sampai sobek pas gue lihat mana nih tasnya ternyata ngegantung. Gitu. Ada isinya nggak? Ada. Isinya tank bag gue kebetulan yang itu jadi penyok gitu dia. Bentuknya agak-agak sempurna kan.
kayak gitu. Tapi lumayan ngasih suspensi ya. Terus habis itu apalagi ya sisa-sisanya lecet-lecet body, kayak tangkinya juga baret, engine guardnya kerja ya, dia penyok ke dalam tapi dia melindungi lah, itu artinya dia ke dalam adalah melindungi ya kayak gitu. Terus habis itu bark buster juga, terus bark busternya kerja banget nih. Jadi semua stang tuh aman kan? Apa sih? Gimana sih bahasa hebatnya? Bahasa kerennya? Stabil. Kita suka fitur yang apa adanya, benar. Apa adanya. Ayolah. Dia cerita aja gitu. Tapi Itu. barang-barang yang disebutkan itu melindungi semua. Iya, benar-benar. Mantap. Oke, thank you for watching. Belum kelar. Oke, jadi setelah kejadian ini semua, konklusinya apa nih? Fit, pasti kan ada yang mau dipesenin kan? Iya. Yang nonton nih. Yang paling penting sih gear up-nya sih. Bener itu apparel yang full protector itu pengaruh banget karena gue jatuhnya kan di sini ya. Terus habis itu jaket gue tuh tebel. Habis itu jadinya dia melindungi aja gitu. Jaket tebel bukan hoodie kan? Bukan, Ya, ini jaket-jaket touring. Dan jangan pakai hoodie guys, apalagi ngabers-ngabers Jakarta nih suka ugal-ugalan gitu ya. Tapi jaketnya tipis banget. Terus helm penting. Terus helm penting juga ya, kebetulan kan kemarin 70% beban ya, badan gue di kepala semua ya, jatuhnya begini. Gini. Akhirnya full face, untungnya gue lagi ditutup. Biasanya gue dibuka. Kalau half face, Half face, oke, iya makanya gini. Gitu. Aduh. Makanya pentingnya semua itu pasti ada fungsinya, bener? Ada fungsinya bener makanya. Oke, terus untuk di jalan menurut gue emang harus lebih banyak disosialisasikan lagi sih masalah prioritas jalan besar dan yang baru masuk itu apa? Oh ya, lagi pertigaan-pertigaan kan banyak ya, pertigaan perempatan kayak gitu. Nah, kayaknya perlu disosialisasikan lagi, ditekankan ke masyarakat besar. Banyak yang masih belum aware masalah siapa sih yang perlu lewat duluan kayak gitu. Karena biasanya mereka asal nyelonong kayak gitu. Yang gue tahu kan dari kejadian kemarin itu yang bisa gue ambil hikmahnya banget adalah jalan besar, maka jalan yang mau motong-motong itulah, apa yang mau bergabung itulah yang harus ngantri dulu ketika udah kosong, atau mereka at least ngasih tanda gue nungguin lo, gue ngasih lo jalan silakan, oke baru belok. Jangan sampai nyelonong, pokoknya jangan sampai selonong boy kayak gitu menurut gue. Sabar. Oke, kalau begitu. Thank you banget Fitri Tania udah di Omra Racing mau cerita-cerita klarifikasi tentunya sama sahabat gue Gus Ali. Oke, kalau gitu gue Matthew dari Omra Racing. Dan gue Fitri Tania. Saya Gus Ali dari Depok. Instagramnya jangan lupa follow Fitri Tania. Nah, nih ya. Ini orangnya, like, comment, subscribe, jangan lupa. Thank you guys for watching. Bye. Dah.